pada Ekaristi Hari Raya Santo Petrus dan Paulus yang dipimpin oleh Paus Leo, dihadiri oleh Metropolitan Immanuel dari Chalcedon, delegasi dari Patriarkat Ekumenis Bartolomeus. Juga dilakukannya pemberian pallium kepada 54 Uskup Agung Metropolitan, termasuk Uskup Agung Makassar, beserta peziarah dari Indonesia yang juga turut disapa Paus Leo. Dalam homilinya beliau menyampaikan, kita merayakan dua saudara seiman Santo Petrus dan Paulus, yang kita hormati sebagai pilar gereja dan pelindung keuskupan serta kota Roma. Petrus dan Paulus dipanggil untuk berbagi nasib yang sama, yaitu wafat sebagai martir yang menyatukan mereka sepenuhnya dengan Kristus. Mereka sama-sama rela menyerahkan hidup demi Injil. Namun persatuan mereka dalam pengakuan iman itu adalah hasil dari perjalanan panjang, di mana masing-masing mengalami panggilan dan menjalankan perutusannya dengan cara yang unik. Petrus adalah nelayan dari Galilea, sedangkan Paulus adalah orang terpelajar dari kelompok Farisi. Petrus langsung meninggalkan segalanya untuk mengikuti Yesus, sedangkan Paulus awalnya justru menganiaya umat Kristen sebelum bertobat melalui perjumpaan dengan Kristus yang bangkit. Petrus terutama mewartakan Injil kepada orang Yahudi, sedangkan Paulus kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Mereka bahkan pernah berselisih tentang bagaimana menyikapi orang-orang non-Yahudi yang bertobat. Paulus sendiri menulis bahwa ia pernah menegur Petrus secara langsung, dan mereka kembali berdebat di konsili Yerusalem. Saudara-saudari terkasih, kisah Petrus dan Paulus menunjukkan persatuan yang Tuhan inginkan bukanlah keseragaman, tetapi kesatuan dalam perbedaan. Mereka memiliki jalan hidup, karakter, dan pandangan yang berbeda, namun tetap hidup dalam kesatuan karena Roh Kudus. Sebagai murid Kristus, kita bisa saja jatuh ke dalam kebiasaan dan rutinitas tanpa pembaharuan batin. Namun Petrus dan Paulus menunjukkan semangat terbuka terhadap perubahan, terhadap situasi nyata komunitas mereka, dan terhadap tantangan baru dalam pewartaan Injil. Pertanyaan Yesus dalam Injil hari ini menjadi pertanyaan bagi kita juga. Menurut kamu, siapakah aku ini? Ini adalah pertanyaan yang harus kita renungkan terus-menerus agar iman kita tetap hidup dan tidak menjadi kenangan masa lalu. Kita perlu bertanya, siapakah Yesus bagi kita saat ini? Apakah ia sungguh menjadi pusat hidup kita dan hidup gereja? Bagaimana kita memberi kesaksian atas pengharapan ini dalam hidup sehari-hari?